Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Raka Danu Arizona, NPI 146192119. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas sistem keamanan komputer kelas D, yaitu untuk mempresentasikan tentang 5 materi yang sudah di-share sebelumnya. Oke, untuk yang pertama yaitu Security Management Practice. Nah, untuk Security Management Practice itu apa sih? Nah, yaitu sebuah proses manajemen dalam melindungi informasi dan IT. Nah, servis pada tingkatan keamanan tertentu, identifikasi aset, dan pengembangan keamanan dalam implementasi kebijakan, standar, guidelines, dan prosedur. Practice management terdapat dua, yaitu analisis risiko dan klasifikasi data atau aset teknologi informasi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah informasi security. Informasi security merupakan metodologi dan teknologi untuk melindungi informasi, yaitu ada confidentiality, yaitu privacy kita, privasi perusahaan, integrity atau integritas, dan availability, ketersediaan. Lalu di sini terdapat kategori utama yaitu dari Big 3 CIA, yaitu prinsip dasar perlindungan data dan servis teknologi informatika, yaitu terhadap perlindungan, safeguard, lalu ancaman, threat, lalu kerawanan, vulnerability, lalu proses manajemen keamanan. Oke, lalu yang untuk selanjutnya yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan yaitu pencegahan terhadap usaha yang disengaja atau tidak yang melanggar otorisasi untuk mengakses atau menyebarkan informasi sensitif dan rahasia. Lalu integrity atau keutuhan. Nah, untuk integrity sendiri yaitu pencegahan terhadap modifikasi data oleh orang yang tidak berhak atau yang bertanggung jawab seperti hacker atau cracker. Lalu konsistensi data eksternal maupun internal, and who create and send the information, siapa yang mengirim dan menerima informasi tersebut. Lalu availability, ketersediaan, yaitu menjamin informasi atau service tetap ada saat diperlukan. Nah, security control untuk sulit untuk dampak ancaman dan kerugian. Lalu ada visible mengurangi atau menurunkan dampak kerugian maupun memungkinkan kemungkinan terjadi insiden. Jadi semakin besar kemungkinan terjadi, maka dampak kerugian juga akan semakin naik, seperti tabel yang diterangkan di PPT. Jadi untuk menguranginya adalah kita harus mengurangi dampak kemungkinan terjadinya, sehingga dampak kerugiannya jadi semakin sedikit. Oke, security component sendiri adalah ada threat agent, yaitu ancaman dari agen. Lalu kedua ada threat atau ancaman, lalu vulnerability atau kerawanan, lalu ada risk itu resiko, lalu aset kita bisa terkena damage atau kerusakan, lalu exposure itu paparan kerusakan. Lalu apa yang terjadi setelah exposure yaitu safeguard adalah perlindungan. Oke, selanjutnya adalah security measure atau tingkatan keamanan. Tidak semua informasi atau bernilai, lalu perlu klasifikasi jenis aset, informasi, dan servis yang perlu dilindungi. Jadi manajemen pernyaan faktor cost, waktu, SDM, dan biaya, dan dalam melindungi informasi, resource dan teknologi yang diperlukan itu sangat penting untuk perusahaan tersebut. Seperti kalau virus, kita harus melacaknya lack of virus dari software tersebut. Lalu untuk resikonya apa, yaitu virus infection nanti. Oke. Selanjutnya adalah Corporate Security Policy, juga disebut sebagai Information Risk Management (IRM) Policy. Komponen yang ada di dalamnya adalah komitmen dan dukungan direksi, filosofi pemberian akses, kepatuhan, kesadaran, lalu penunjukan manajemen security komputer, pembentukan steering committee security komputer. Terdapat 4 perusahaan IT yaitu Oracle, California, yaitu Accenture dari Irlandia, IBM dan New York, dan lain-lain. Masih banyak corporate security IT di berbagai negara-negara besar. Oke, selanjutnya adalah analisis strategi terhadap resiko, yaitu keuntungan expert jaringan. Seperti mantan hacker itu biasanya direkrut sebagai untuk bekerja di perusahaan karena lebih mengerti. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah tidak komprehensif. Komprehensif adalah memungkinkan ada yang ketinggalan, teknologi oriented, not business driven. Lalu ada keuntungan analisis resiko secara strategik, yaitu komprehensif, business driven,
melihat berbagai kemungkinan pertahanan, bisa dipakai untuk decision making atau pengambilan keputusan yang strategis. Ada 5 analisis resiko, yaitu aset identifikasi aset, threat identification, ancaman identifikasi, vulnerability, kerawanan, lalu impact analisis, impactnya apa, dampaknya nanti, lalu countermeasures. Lalu ada ISO 27001 2005, yaitu tentang Information Security Management System ISMS. Lalu di sini ada pendekatan ISO yaitu International Standard Organization. Di sini yaitu untuk mengerti organisasi tentang informasi security, kebutuhan informasi security, lalu establish policy and objective for information security. Lalu context of the organization of all business risk atau risiko bisnisnya. Lalu ada monitoring dan reviewing the performance and effectiveness in the ISMS. Lalu continual improvement based of objective measurement. Oke, selanjutnya adalah sejarah ISO atau 27001 2005 SMS. ISO atau yang disebut dengan ISO 17799, yaitu adalah suatu standar keamanan yang diperuntukkan untuk bagi institusi yang akan mengelola atau mengontrol informasi security-nya. Standar manajemen informasi diperkenalkan pertama kali tahun 1995 oleh Institut Standar Britannia. ISMS merupakan suatu proses, bukan suatu produk. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan resiko yang dimasukkan harus dapat dikelola sesuai standar yang telah ditetapkan. Lalu establish itu apa sih? Establish adalah perencanaan dari ISMS, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan ruang lingkup, kedua mendefinisikan kebijakan keamanan informasi, lalu yang ketiga adalah mendefinisikan cara melakukan analisa risiko, mengidentifikasi risiko dan melakukan analisa terhadap evaluasi risiko tersebut, meminta persetujuan manajemen terhadap sisa risiko, meminta otorisasi pemerintah manajemen untuk melakukan ISMS, membuat statement of applicability. Lalu ada level-level dari setiap resiko itu pasti terdapat level, yaitu low 1 sampai 20 itu sangat bisa diterima. Lalu 21 sampai 40 low to medium itu masih bisa diterima oleh perusahaan. Lalu 31 sampai 60 adalah medium, tidak diterima. Ini bisa dapat dikurangi dengan cara dikurangi, dihilangi atau dipindahkan. Lalu medium to high yaitu poin 61 sampai 80 itu dihilangkan juga, dihilangi atau dipindahkan. Lalu high ini 81 sampai 100. Ini resiko yang sangat besar, jadi wajib dihilangkan, dikurangi dan dipindahkan. Lalu impact, dampaknya di sini. Dampaknya yaitu ada beberapa level, yaitu sangat kecil, tidak ada dampak, lalu kecil, minor, lalu sedang atau lalu besar atau major, lalu sangat besar atau fatal. Lalu likelihood itu kemungkinan terjadi. Jadi kemungkinan terjadi yaitu frekuensi suatu kejadian dapat terjadi tanpa adanya kontrol. Yaitu yang pertama skornya ada 5, yaitu sangat tidak mungkin atau rare, mungkin, unlikely, kadang-kadang, often, hampir pasti likely, dan pasti terjadi, expected. Lalu yang selanjutnya adalah kita masuki access control system dan metodologi. Jadi what is access control system? Yaitu the ability to allow only authorized user. Authorized user itu adalah pengguna yang diizinkan. Jadi kalau unauthorized berarti pengguna yang tidak diperbolehkan. Programmer, process system of resource access, dan the granting or denying yaitu orang yang menolaknya. Dan according a particular security model yaitu model keamanan. Lalu an entire set of product performed by hardware, software, and administrator and monitor access. Lalu how can be access control ini dapat diimplementasi, yaitu administrative control, yaitu policies, procedures, logical control seperti password, lalu physical control seperti electric door. Lalu what does AC hope to protect? Apa sih yang harapan dari perlindungan ini? Yaitu data, unauthorized viewing seperti orang yang tidak memiliki akses ini untuk melihat, modifikasi ataupun copying, lalu sistem,
modification or denial of service. It should be not that early every network operating system seperti NT, Unix, Finance, Netware. Lalu administrative access control yaitu awareness training, yaitu kewaspadaan, pelatihan kewaspadaan, background checks. Jadi karyawannya dicek backgroundnya apakah dia mantan penjahat atau orang-orang yang baik. Separation of duties, split knowledge, policies, data klasifikasi, effective user registration, termination procedure, change control procedure. Lalu physical access control, yaitu seperti guard, perlindungan, locks, kunci, main traps, yaitu main trap adalah seperti kayak di ATM itu main traps, ID badge, CCTV, sensor alarm, biometrik seperti sidik jari. Fence, the higher voltage the better, yaitu seperti perlindungan voltase yang tinggi, listrik. Card key and tokens, guard dogs, perlindungan anjing. Autentikasi, ada 3 tipe autentikasi, yaitu yang pertama adalah something you know, apa yang kamu ketahui, seperti password, PIN kita, atau nama ibu kita atau yang lain. Something you have, seperti ATM card kita atau apa ID, seperti ID kita ya, contohnya, atau password mungkin bisa. Lalu something you are, apa sih yang ada di kita, seperti sidik jari kita, suara kita, retina, maupun body odor atau bau badan, dan DNA. DNA itu golongan darah. Lalu ada multifactor authentication, yaitu 2 faktor ini, yaitu main system will require to use to provide 2 of the 3 type of, seperti ATM card plus PIN, credit card plus tanda tangan kita, signature, PIN atau fingerprint di jari, username plus password. Problem with password, yaitu insecure atau tidak aman. Lalu adalah easily broken, jadi password ini akan sangat mudah rusak. Lalu inconvenient, lalu repudiable. Classic password load, yaitu the best password as those that are both easy to remember and hard to crack using a dictionary attack. Seperti contohnya adalah kita menggunakan kombinasi huruf besar, angka, maupun seperti kayak HX7GOB. Jadi passwordnya sangat aman. Lalu don't use common name, nama kita yang biasa, lalu nama orang tua maupun tanda lahir kita, itu sangat mudah untuk easily broken. Smart card untuk ukuran card, kegunaan smart card yaitu untuk login one card for all access, wallet for us, PayPun, loyalty program, tiket parkir, health card, bisa jaga rahasia. Lalu yang selanjutnya adalah biometrics authentication, user via human characteristic using measurable physical characteristic of a person to provide for their identification. Ya, yaitu contohnya apa sih biometrik itu, seperti fingerprint, yaitu sidik jari kita, signature dinamik, tanda tangan, iris, retina, yaitu yang terdapat di mata, voice, suara kita, face, dan DNA blood. Logical access control protection, yaitu prevent unauthorized access and modification to organization sensitive data. Lalu semua layer, network, jaringan kita, operating system, database, dan application system. Fungsi software, yaitu identifikasi dan autentikasi, authorization access, logging activity user, and reporting. Lalu ada key distribution center. Lah, apa sih keuntungan dan kerugian dari key distribution center ini? Yang pertama, keuntungan. Kalau ada user baru tinggal mendapatkan KDC, Key Distribution Center, sangat mudah. Kalau ada user tercompromised, tidak semua node akan tercompromised. Lalu kerugiannya, apa sih kerugiannya? Yaitu untuk KDC bisa memasukkan jadi diri orang lain. KDC adalah titik lemah dari sistem itu sendiri. Performa KDC bisa berkurang atau sangat lemot kalau banyak sekali orang yang connect dengan KDC pada saat waktu yang bersamaan. Oke, selanjutnya kita masuki kriptografi. Kriptografi yaitu isu skenario tahun 96. Kerahasiaan, confidentiality, dijamin dengan melakukan enskripsi, penyandian, keutuhan, integrity, data-data pembayaran yang dilakukan fungsi hash atau hash satu arah. Jaminan atas dan keabsahan autentikasi ini, yaitu pihak-pihak melakukan transaksi dilakukan dengan penggunaan password atau sertifikat digital. Transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangka, non-repudiation.
dan dengan memasang tantangan digital dan sertifikat digital. Oke, kriptografik algoritma dan kuncinya, yaitu key, cipher, fungsi matematika yang diperuntukkan untuk enskripsi dan deskripsi. Key, kenapa tidak pakai algoritma rahasia saja? Karena susah, untuk membuat yang baru setiap kali akan mengirim pesan, jadi pakai kunci saja. Analogi, pernah lihat gembok yang menggunakan kode-kode angka untuk membuka gemboknya? Nah, hampir semua orang tahu cara membuka atau mengunci gembok. Putar saja kodenya, sangat mudah, ke angka posisi yang tepat. Kuncinya hanya bisa diputar oleh orang yang tahu urutan kode yang benar. Oke. Lalu ada manual Pabetic Cipher, yaitu jumlah kombinasi antara 26, yaitu sebanyak 4 kali 1026 kemungkinan kunci. Jadi kalau plain text Fasilkom, maka ciphertext-nya adalah EPRX CCNL, sangat mudah, yaitu terdapat huruf abjad A sampai Z, lalu angka acak di bawahnya. Kita tinggal sambungan-sambungan saja ke bawah. Seperti itu adalah manual Pabetic Cipher. Lalu ada data encryption standar, yaitu diciptakan tahun 1977 oleh National Bureau of Standards AS USA, menggunakan kunci 56 bit dengan tambahan 8 bit parity untuk kunci EBS. Lalu sudah termasuk blok cipher 1 blok dash panjangnya 60 byte menggunakan short, expose, dan payload, memiliki sifat-sifat symmetric ray. Lalu terdapat dua, yaitu electronic codebox, yaitu kita key, plain text-nya, yaitu dasaran teksnya kita ke dash description dulu, lalu cipher text seperti itu. Lalu ada cipher block chaining, kita ada plain text dulu, setelah itu random text, lalu kita jadikan dash description, lalu jadi cipher text. Lalu ada advanced encryption standard, diinisiasikan oleh NIST tahun 1997. Syaratnya yaitu tahan terhadap semua jenis serangan yang diketahui, simple, kode yang kecil, cepat. Tahun 1999 ada 5 finalis, yaitu Twofish, Richdial, lalu RC6, and Serpent, Mars. Tahun 2000 diumumkan pemenangnya adalah Richdial. AES bisa menggunakan kunci 128, 119, dan 256 bit, yaitu binary digit. AES jika sebuah mesin pemecah dash bisa memecahkan dash dalam waktu 1 detik, maka mesin yang sama perlu 149 triliun tahun. Reverse Summer Adelman Re-SA. Pilih P dan Q bilangan prima yang sebesar n sama dengan P. Untuk membuat publik K, pilih relatif prima terhadap Vn. Dalam kasus ini Vn, P min Q, publik K, V. V itu apa? V adalah simbol dalam matematika untuk huruf kecil. Untuk membuat kunci privat, pilih menggunakan inverse dari E modulos dari Vn. Nah, untuk proses deskripsi, yaitu menggunakan M sama dengan CD, modulos N sama dengan MED. Lalu proses signing, yaitu S sama dengan M akar D, pangkat D, modulus N. Lalu faktor keamanan RSI. Kekuatan RSI squad melakukan pemfaktoran bilangan besar. Kalau P dan Q bisa didapat, maka dapat dicari Vn. Kalau sudah punya kunci publik, maka dapat dicari kunci privat merupakan inverse dari modulo Vn. Orang lain sulit mencari D karena tidak tahu P dan Q di mana P, Q sama dengan N. Karena itu kekuatan RSI adalah sama dengan kekuatan memfaktorkan bilangan besar. Lalu sifat tanda tangan digital, yaitu authentic, dapat dijadikan alat bukti di peradilan, kuat. Hanya sah untuk dokumen pesan, itu saja, atau kopinya dokumen berupa 1 titik, tanda tangan jadi invalid. Dapat diperiksa dengan mudah oleh siapapun, bahkan oleh yang belum pernah bertemu. Nah, ada keuntungan sertifikat dari digital, yaitu bisa membuat pipa komunikasi tertutup antara dua pihak. Bisa dipergunakan untuk mengautentikasi pihak lain di jaringan mengenali jati dirinya. Bisa dipakai untuk membuat dan memeriksa tanda tangan, signatur kita. Bisa dipakai untuk membuat surat izin digital, melakukan aktivitas tertentu. Identifikasi digital bisa untuk offline verification. Tingkat kepercayaan dan keabsahan sertifikat. Ada sertifikat yang gratisan, hanya bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa X adalah X, kelas 1. Ada sertifikat yang mahal sekali, ribuan dolar, hanya menunjukkan akta perusahaan dan harus diaudit secara fisik, harus di CA untuk mendaftar kelas 4. Lalu kesimpulan, level sertifikat menunjukkan trustworthiness dari suatu entitas. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin worth it lah itu sertifikat. Lalu ada diagram entitas PKI, Certificate and CRI Repository, yaitu Registration
autotory, lalu kita ke yang pertama adalah subscriber pengikutnya, registration autotory, lalu ada sertifikat autotory, lalu sertifikat autotory yang lain. Lalu security protocol dipakai di mana? Browser, terutama website dengan SSL. Lalu payment system set, meskipun beberapa pilot project gagal. User interface tahun 198 sampai 99 pernah meneliti set. Security email, dokumen sign-in dan kontrak digital, VPN, intranet, security wireless network, termasuk WAP, smart application, externet distribusi, time spaking service and digital node. Lalu informasi security system, prinsip-prinsip keamanan yaitu less privilege, artinya setiap orang hanya diberi hak akses tak lebih dari yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Defense in depth, digunakan untuk perangkat keamanan saling membackup, misalnya dapat gunakan multiple screen router sehingga kalau satu jebol, maka yang satu lagi bisa berfungsi untuk perusahaan tersebut. Jadi ada backupnya. Defense in depth. Choke point ini semua keluar masuk lewat satu atau gerbang. Syaratnya ini tidak ada cara lain keluar masuk selain lewat gerbang. Jadi memiliki sistem yang keamanan yang kuat tapi juga memiliki kerugian yang besar. Lalu weakest link. General agent is only as strong as weakness link. Oleh karena itu kita harus tahu persis di mana weakest link dalam sistem security organisasi kita. Artinya kelemahan apa sih perusahaan kita itu di mana? Nah, itu harus kita pelajari dan kita harus amankan lah secara organisasi sehingga mudah untuk ditangani ketika terjadinya weakness link tadi. Lalu fail safe stance, maksudnya kalau satu perangkat keamanan rusak, maka secara default perangkat tersebut settingnya akan ke setting yang paling aman. Misalnya kapal selam di Karibia, kalau rusak mengapung. Kunci elektronik kalau tidak ada power akan unlock. Lalu adalah packet filtering, kalau rusak akan mencegah semua paket keluar masuk. Lalu universal participation, semua orang dalam organisasi harus terlibat dalam proses security. Diversity of defense, yaitu mempergunakan berbagai jenis sistem yang berbeda untuk mempertahankan. Maksudnya, kalau penyerang sudah menyerang satu jenis sistem pertahanan, maka kita akan perlu belajar sistem jenis lainnya lagi. Lalu simplicity jangan terlalu kompleks, karena sulit sekali mengetahui salahnya ada di mana. Lalu sistem terlalu kompleks untuk dipahami. Lalu ada TCB. Apa sih TCB? TCB itu singkatan dari Trusted Computing Base. Nah, Trusted Computing Base adalah kombinasi keseluruhan dari mekanisme pengamanan dalam sebuah sistem komputer, mencakup hardware, software, firmware. Komponen yang masuk TCB harus teridentifikasi dan kemampuannya. TCB mengikuti standar security routing tertentu seperti Orange Boot. Lalu security perimeter, semua komponen yang tidak masuk dalam TCB harus ada standar komunikasi, yakni melalui interface yang sudah defined. Lalu security model untuk memformalkan kebijakan keamanan organisasi dan representasi simbolik dari kebijakannya harus dilaksanakan oleh sistem komputer. Security policy sifatnya lebih abstrak dan lebar. Security model adalah apa yang boleh dan tidak secara teknis. Bell LEPA 2 model dibuat tahun 1970 untuk militer USA untuk pengamanan kerjaan informasi. Menggunakan lattice tingkat keamanan militer yakni yaitu top secret, sensitivity but unclassified, lalu unclassified yang terendah yaitu unclassified dan yang tertinggi adalah top secret. Lalu fokus pada kenyamanan atau confidentiality. BIPA model menjamin integritas data, dibuat tahun 1977. Misalnya akuntan lebih ingin agar data keuangan akurat dan tidak ingin data menjadi korup gara-gara aplikasi atau operator tidak bekerja secara semestinya. Lalu jadinya adalah pembulatan salah ketik, penambahan digit dan sebagainya. Lalu ada Clark-Wilson model. User tidak bisa mengakses langsung tapi harus lewat suatu program. File tidak bisa dibuka sembarangan, program notepad.exe misalnya, tapi harus lewat aplikasi khusus yang sudah dibuat. Makanya ini disebut Clark-Wilson model. Bisa merekam separation of duties, misalnya orang melakukan entry pada data penulis dan yang membuat laporan orangnya berbeda. Lalu ada alur information flow model. Tiap objek diberikan security class dan mungkin nilai. Informasi hanya bisa mengalir sesuai kebijakan yang ditetapkan. Contoh confidentiality project X.
Lalu ada project X text-nya, confidentially atau ini bisa turun dari unclassified ke kenyamanan. Lalu certification. Apa sih certification? Yaitu evaluasi terhadap fitur security system dalam rangka proses akreditasi bahwa desain dan implementasi sistem telah memenuhi persyaratan tertentu. Lalu adanya akreditasi. Accreditation yaitu pernyataan formal dan designated approving authority bahwa sebuah sistem disetujui untuk beroperasi pada mode tertentu, kontrol pengaman tertentu, atau risiko tertentu. Jadi cukup sekian mungkin presentasi dari saya dari kelima materi tersebut. Mohon maaf jika bahasa Inggris dan penerangan saya kurang jelas. Jadi saya akhiri penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.